Baiklah, di sini saya akan menjelaskan penulisan pesan bisnis. Yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mempersiapkan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya. Pertama itu tujuan penyampaian tahapan perencanaan, di mana perencanaan yang baik terhadap apa tujuan penyampaian pesan bisnis tersebut harus sudah jelas. Yang kedua, menganalisis audiens. Tahapan ini bagaimana menganalisis audiens, apa, siapa, bagaimana, dan kapan sebaiknya pesan bisnis itu disampaikan. Yang ketiga, menentukan hal ini atau gagasan adalah apa substansi pesan bisnis yang ingin disampaikan kepada pihak lain. Empat, membuat outline pengorganisasian pesan bisnis. Dalam pembuatan outline, pada dasarnya mencangkup tentang apa poin penting yang ingin disampaikan kepada pihak lain. Selanjutnya yaitu tujuan dari komunikasi. 1. Memberi informasi yang berkaitan dengan dunia bisnis kepada pihak lain. 2. Memberi persuasi kepada pihak lain agar apa yang disampaikan dapat dipahami dengan baik. 3. Melakukan kolaborasi atau kerjasama bisnis antara seseorang dengan orang lain. Selanjutnya yaitu penentuan ide pokok. Yang pertama yaitu storyteller tour. Teknik ini menggunakan alat bantu laptop, PC, atau DVD. Yang kedua yaitu random list. Dalam menentukan ide pokok dan segala ide atau gagasan yang ada di pikiran secara bebas. Biasanya ini menggunakan lembaran kerja, kesimpulan atau temuan dan rekomendasi. Yang keempat, pendekatan jurnalistik. Biasanya ini menggunakan pendekatan ini menentukan ide pokok dengan menggunakan berbagai kata tanya yang lazim digunakan yang seorang jurnalistik itu ialah dalam memperoleh suatu berita. Salah satu pendekatan yang digunakan untuk menentukan ide pokok dari isi perspektif audiens. Seleksi saluran dan media. Dalam penyampaian pesan bisnis perlu disesuaikan dengan situasi yang ada agar maksud dan tujuan dalam penyampaian pesan bisnis dapat tercapai. Yang pertama yaitu subjek dan tujuan penyampaian pesan bisnis yang harus jelas. Sebagai pengirim pesan, kita harus dapat menentukan pesan apa yang ingin disampaikan kepada pihak lain dan harus memahami dengan baik apa maksud dan tujuan penyampaian pesan bisnis tersebut. Kedua, semua pesan bisnis yang disampaikan harus berhubungan dengan subjek dan dari tujuan. Jika pesan bisnis yang disampaikan tidak fokus pada subjek dan tujuan, dengan sendirinya akan berakibat pada pencapaian tujuan yang tidak optimal. 3. Ide atau gagasan harus dapat dikelompokkan dan disajikan dengan kata yang logis. Ini sangatlah penting agar dapat mempermudah pemahaman pesan bisnis bagi penerima pesan. Dilakukannya pengecekan ulang. Yang terakhir, semua pesan bisnis yang penting harus sudah tercangkup di dalamnya. Selanjutnya, manfaat perorganisasian yang baik. 1. Yaitu membantu penerima pesan memahami pesan. 2. Membantu penerima pesan menerima pesan. 3. Menghemat waktu. 4. Mempermudah pekerjaan komunikator. Dalam perorganisasian pesan bisnis yang baik dapat membantu pekerjaan komunikator lebih cepat dan lebih hemat waktu. Yang terakhir yaitu revisi pesan bisnis. Yang pertama yaitu mengedit isi dan perorganisasiannya. Di dalam merevisi bisnis harus memperhatikan. Yang kedua, mengubah gaya penulisan atas substansi suatu pesan. Jangan sampai ada kesalahan dalam suatu pesan. Di dalam penulisan pesan yang bisnis, ketiga, mengedit formal yang tetap memperhatikan tata cara penulisannya yang baik dengan sesuai kaidah-kaidah kebahasaan. Dalam penulisan surat menyurat yang lazim biasanya menggunakan 1. Bentuk lurus penuh, 2. Bentuk lurus setengah lurus, 3. Bentuk lurus, 4. Bentuk bertekuk, 5. Bentuk paragraf menggantung. Itu saja yang dapat saya sampaikan.